Malam itu seharusnya berjalan biasa. Jalanan lengang, hanya suara mesin kendaraan yang melintas perlahan. Tiba-tiba, sejumlah oknum menghentikan mobil demi mobil dalam razia yang terlihat misterius. Tanpa papan resmi, tanpa penjelasan jelas. Suasana memanas ketika sebuah mobil gelap berplat dinas ikut diberhentikan. Nada bicara meninggi, senter menyorot tajam ke dalam kabin. Namun tak ada yang menyangka, kendaraan yang mereka hentikan ternyata berisi anggota pasukan elit Kopassus. Dan sejak detik itu, keadaan berubah drastis. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita membahas kisah-kisah dramatis, peristiwa menegangkan, dan cerita viral yang penuh pelajaran berharga. Di sini, kita tidak hanya menyaksikan sebuah kejadian, tetapi juga mencoba memahami sisi lain di baliknya. Sebelum kita masuk lebih dalam ke cerita hari ini, dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Malam itu, suasana di jalur lintas kota terlihat lebih sepi dari biasanya. Angin berhembus pelan, lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan ke aspal yang sedikit lembab. Beberapa kendaraan melintas dengan kecepatan sedang. Sebagian besar pengendara ingin segera sampai ke rumah masing-masing setelah hari yang melelahkan. Namun, sekitar pukul 9 malam, situasi mulai berubah. Di salah satu titik jalan yang cukup strategis, terlihat beberapa orang berseragam berdiri membentuk barisan. Mereka memasang lampu strobo portabel dan mengangkat tangan memberi isyarat kepada kendaraan yang melintas untuk berhenti. Dari kejauhan, pemandangan itu tampak seperti razia resmi pada umumnya. Satu persatu kendaraan dihentikan, pengemudi diminta menepi. Beberapa terlihat bingung karena tidak ada papan pemberitahuan atau plang instansi yang biasa terlihat saat razia resmi digelar. Tak tampak kendaraan dinas dengan logo jelas, situasinya terasa janggal. Seorang pengendara motor yang diberhentikan sempat bertanya dengan hati-hati, "Maaf, ini razia dari instansi mana ya?" Namun pertanyaan itu dijawab singkat dan tegas tanpa penjelasan panjang. Nada yang digunakan terdengar keras, membuat suasana semakin tidak nyaman. Beberapa warga yang melintas mulai memperlambat laju kendaraan mereka. Ada yang saling berbisik, ada pula yang memilih memutar arah. Rasa penasaran bercampur cemas mulai menyebar di antara para pengendara. Meskipun begitu, sebagian tetap patuh dan menunjukkan dokumen yang diminta. Pemeriksaan dilakukan cukup detail, bahkan terkesan berlebihan. Bagasi dibuka, tas diperiksa, dan identitas difoto. Tak sedikit yang merasa diperlakukan dengan nada intimidatif. Namun karena situasi malam dan posisi yang tidak menguntungkan, banyak yang memilih diam. Di balik gelapnya malam itu, tak seorang pun menyadari bahwa sebuah kendaraan tertentu sedang mendekat perlahan dari kejauhan. Lampunya stabil, kecepatannya tenang, dan kehadiran mobil tersebut akan menjadi titik balik dari razia misterius yang sejak awal sudah menimbulkan tanda tanya besar. Di tengah suasana razia yang semakin terasa ganjil, dari kejauhan tampak sorot lampu sebuah mobil mendekat dengan kecepatan stabil. Kendaraan itu melaju tenang, tidak terlalu cepat, tidak pula melambat berlebihan. Warna hitamnya menyatu dengan gelap malam, sementara kaca filmnya membuat bagian dalam sulit terlihat dari luar. Beberapa oknum yang berjaga langsung bersiaga. Salah satu dari mereka melangkah ke tengah jalan dan mengangkat tangan memberi isyarat berhenti. Mobil itu pun menepi dengan tertib.
tanpa perlawanan, tanpa manuver mencurigakan. Mesin tetap menyala halus, seolah pengemudinya yakin tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Senter diarahkan tajam ke kaca depan. Cahaya putih memantul dan menyilaukan, berusaha menembus kaca gelap yang menutupi kabin. Ketukan terdengar cukup keras di sisi jendela pengemudi. Buka kaca, pemeriksaan. Suara salah satu oknum terdengar tegas. Beberapa warga yang sebelumnya diperiksa kini mulai memperhatikan. Entah mengapa, suasana di sekitar mobil itu terasa berbeda. Ada ketegangan yang sulit dijelaskan. Mungkin karena mobil tersebut tampak lebih resmi, atau mungkin karena sikap pengemudinya yang tetap tenang tanpa menunjukkan rasa gugup sedikitpun. Kaca jendela perlahan turun beberapa sentimeter. Dari celah itu terlihat sosok pria berambut cepak dengan raut wajah tegas namun terkendali. Tatapannya lurus, tidak menantang, tetapi juga tidak gentar. Ia mendengarkan setiap instruksi dengan sikap disiplin. Oknum yang berjaga kembali meminta identitas dengan nada lebih tinggi dibanding sebelumnya. Suara senter bergeser, mencoba melihat lebih jelas ke dalam kabin. Di kursi penumpang tampak beberapa pria lain dengan postur tegap dan ekspresi serius. Tidak ada percakapan berlebihan di antara mereka, hanya pandangan singkat yang saling memahami. Ketegangan mulai terasa semakin kuat. Salah satu oknum tampak ragu sejenak sebelum kembali berbicara. Sementara itu mobil tetap diam, seolah memberi ruang bagi situasi untuk berkembang dengan sendirinya. Malam yang semula terasa seperti razia biasa, kini berubah menjadi momen yang menentukan. Tidak ada yang menyadari bahwa beberapa detik ke depan akan mengubah arah kejadian sepenuhnya. Dan ketika identitas resmi akhirnya diperlihatkan, suasana yang tadinya penuh tekanan akan berbalik arah dengan sangat cepat. Kaca mobil kini terbuka lebih lebar. Udara malam masuk perlahan ke dalam kabin, memecah keheningan yang sejak tadi terasa menekan. Salah satu pria di kursi depan dengan gerakan tenang merogoh saku bagian dalam jaketnya. Tidak ada gerakan tergesa. Tidak ada ekspresi panik. Semua dilakukan dengan ritme yang terukur. Oknum yang berdiri di samping pintu pengemudi memperhatikan dengan sorot mata tajam. Tangannya masih memegang senter, namun cahayanya mulai sedikit turun. Warga yang berada beberapa meter dari lokasi ikut memusatkan perhatian. Suasana mendadak hening, seolah semua orang menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Pria tersebut lalu mengeluarkan kartu identitas resmi dan menunjukkannya dengan sikap profesional. Nada bicaranya rendah namun jelas, memperkenalkan diri sebagai anggota aktif dari Komando Pasukan Khusus. Nama satuan itu seolah memecah keheningan malam. Wajah oknum yang sebelumnya terdengar lantang perlahan berubah. Bahunya yang tadi tegap sedikit mengendur. Nada suara yang sebelumnya keras kini terdengar lebih hati-hati. Beberapa rekannya saling berpandangan mencoba memastikan apa yang baru saja mereka dengar. Identitas itu bukan sekadar kartu biasa. Terlihat jelas lambang resmi dan detail yang tak mungkin direkayasa. Sikap para pria di dalam mobil pun mencerminkan kedisiplinan khas militer. Tenang, terukur, dan tidak reaktif. Mohon penjelasan. Ini razia resmi dari instansi mana? Tanya salah satu anggota dengan sopan namun tegas. Pertanyaan sederhana itu justru membuat situasi berbalik arah. Kali ini bukan lagi pengendara yang ditekan untuk menjawab, melainkan pihak yang melakukan razia. Beberapa oknum terlihat mulai berbicara pelan satu sama lain. Tak ada lagi suara bentakan, tak ada lagi instruksi bernada tinggi. Lampu senter bahkan kini diarahkan ke bawah, bukan lagi menyorot ke dalam mobil. Warga yang menyaksikan mulai berbisik. Ada yang merekam dengan ponsel. Ketegangan terasa berbeda, bukan lagi tekanan sepihak, melainkan ketidakpastian yang kini berada di tangan pihak razia. Anggota Kopassus di dalam mobil tetap duduk tenang. Tidak ada ancaman, tidak ada emosi berlebihan.
mereka hanya menunggu jawaban yang jelas. Sikap profesional itu justru semakin menegaskan posisi mereka. Malam itu menjadi titik balik. Dalam hitungan detik, suasana yang semula terasa mengintimidasi berubah menjadi penuh kehati-hatian. Dan dari sinilah, situasi mulai bergerak menuju babak yang lebih menentukan. Udara malam terasa semakin berat. Setelah identitas resmi diperlihatkan, suasana di lokasi razia berubah drastis. Jika sebelumnya oknum-oknum tersebut tampak percaya diri dan dominan, kini justru terlihat saling bertukar pandang dengan ekspresi yang sulit disembunyikan. Anggota dari Komando Pasukan Khusus itu tetap bersikap tenang. Tidak ada nada tinggi, tidak ada gestur mengintimidasi. Salah satu dari mereka kembali berbicara dengan suara terkontrol, meminta penjelasan mengenai dasar hukum razia yang sedang dilakukan. Mohon ditunjukkan surat tugas atau perintah resmi. Ucapnya singkat namun tegas. Permintaan itu terdengar sederhana, namun bagi pihak yang melakukan razia, pertanyaan tersebut seperti tekanan yang tak terhindarkan. Salah satu oknum mencoba menjawab dengan penjelasan singkat, tetapi terdengar tidak meyakinkan. Ia berusaha menyebutkan nama instansi, namun ketika diminta menunjukkan dokumen resmi, tangannya tampak ragu. Beberapa warga yang masih berada di sekitar lokasi kini semakin berani mendekat. Mereka berdiri dalam jarak aman, namun jelas ingin menyaksikan apa yang sedang terjadi. Ponsel mulai terangkat, merekam setiap detik yang berlangsung. Bisik-bisik terdengar semakin jelas, membahas kemungkinan bahwa razia ini memang tidak sepenuhnya resmi. Lampu strobo yang sejak tadi menyala kini terasa seperti sorotan panggung bagi situasi yang memanas. Salah satu oknum mencoba mengalihkan pembicaraan, namun pertanyaan yang sama kembali diajukan, dasar hukum dan surat tugas. Ketegangan semakin terasa ketika tidak ada satupun dokumen yang bisa diperlihatkan secara langsung. Beberapa oknum mulai mundur satu langkah, berbicara pelan di antara mereka. Bahasa tubuh mereka tak lagi seagresif sebelumnya. Sementara itu, para anggota Kopassus tetap berada di dalam mobil. Sikap mereka konsisten, tenang, tidak terpancing, namun tetap tegas dalam meminta kejelasan. Profesionalisme itu justru membuat kontras yang tajam dengan situasi di luar kendaraan. Dalam hitungan menit, posisi yang tadinya timpang berubah total. Kini publik yang menyaksikan mulai mempertanyakan legitimasi razia tersebut. Dan di tengah sorotan warga serta rekaman ponsel yang terus berjalan, situasi memasuki fase paling menentukan, menunggu kedatangan pihak berwenang resmi untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Beberapa menit setelah ketegangan mencapai puncaknya, dari kejauhan terdengar suara kendaraan mendekat. Lampu rotator resmi terlihat menyala. Kali ini jelas berasal dari kendaraan dinas yang memiliki identitas dan tanda pengenal lengkap. Kehadiran aparat resmi itu langsung mengubah dinamika di lokasi. Petugas turun dengan langkah cepat namun terukur. Mereka segera menanyakan situasi yang sedang terjadi. Anggota dari Komando Pasukan Khusus menjelaskan secara singkat dan profesional kronologi pemeriksaan yang baru saja dialami, tanpa nada emosi atau tuduhan berlebihan. Semua disampaikan berdasarkan fakta. Pihak yang sebelumnya melakukan razia diminta menunjukkan surat tugas dan dokumen pendukung. Kali ini pemeriksaan dilakukan oleh aparat resmi dengan prosedur yang jelas. Satu persatu ditanyakan, diperiksa, dan diverifikasi. Suasana menjadi sunyi. Tidak ada lagi nada tinggi. Tidak ada lagi tekanan terhadap pengendara. Sorot lampu yang sebelumnya digunakan untuk mengintimidasi, kini seakan menjadi saksi perubahan situasi. Setelah pemeriksaan singkat namun menyeluruh,
terungkap bahwa razia tersebut memang tidak memiliki dasar surat perintah yang sah pada malam itu. Beberapa oknum tak mampu menunjukkan dokumen resmi yang diminta. Alasan yang sebelumnya terdengar meyakinkan, kini mulai runtuh di hadapan prosedur yang lebih ketat. Warga yang menyaksikan tampak saling berbicara pelan, sebagian menggeleng-gelengkan kepala, sebagian lainnya hanya terdiam, mungkin merenungkan betapa pentingnya kejelasan wewenang dalam setiap tindakan di lapangan. Para oknum tersebut kemudian diminta ikut bersama aparat resmi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Proses itu berjalan tanpa keributan, tidak ada aksi saling dorong, tidak ada emosi yang meledak. Semuanya berlangsung dalam pengawasan. Sementara itu, anggota Kopassus kembali ke dalam mobil. Tidak ada ekspresi kemenangan, tidak pula sikap menyombongkan diri. Mereka tetap tenang, menjaga profesionalisme hingga akhir. Mesin mobil dinyalakan kembali, lalu kendaraan hitam itu perlahan meninggalkan lokasi. Malam yang semula penuh tekanan, kini berubah menjadi pelajaran besar bagi banyak orang. Rekaman yang tersebar cepat di media sosial membuat kejadian itu menjadi perbincangan luas. Namun di balik viralnya peristiwa tersebut, ada pesan penting tentang tanggung jawab, wewenang, dan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas. Dan dari sanalah kisah malam itu dikenang, bukan karena keributan, tetapi karena bagaimana kebenaran akhirnya menemukan jalannya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kewenangan bukan sekadar soal seragam atau posisi, tetapi tentang tanggung jawab dan integritas. Setiap tindakan di ruang publik harus memiliki dasar hukum yang jelas, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ketika prosedur dijalankan dengan benar, maka kepercayaan masyarakat akan terjaga. Namun ketika aturan diabaikan, sekecil apapun itu, dampaknya bisa meluas dan mencoreng nama baik banyak pihak. Kita juga melihat bahwa ketenangan dan profesionalisme seringkali menjadi kunci dalam menghadapi situasi tegang. Tidak semua masalah harus diselesaikan dengan emosi. Sikap tenang, komunikasi yang jelas, dan berpegang pada aturan justru mampu meredakan keadaan dan membuka jalan pada kebenaran. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya disiplin, tanggung jawab, dan sikap saling menghormati. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.